Oke, Bro and Sis, selamat pagi. Kali ini kita bertemu dengan Sekjen DPP SP BNI, Saudara Alfi Harmonangan. Kita bertemu di Rawagede, di tempat yang indah ini, alam Indonesia yang sangat indah ini yang harus kita cintai juga bersama. Kita bincang-bincang mengenai hubungan antara SP dengan Patnam BC ya. Oke, Bung Afri, apa tanggapan Anda dan apa pendapat Anda mengenai Patnam BC ini? Oh sorry, masih prokes kan? Ya Pak Gus. Oke, tetap prokes kita ya. Baik Pak Gus, makasih. Jadi selama ini ya, selama keberadaan Patnam BC, kami dari Serikat Pekerja selalu berkolaborasi dan di setiap event kita juga saling bahu-membahu, saling mensupport. Untuk kegiatan hari ini, sobat-sobatku sekalian, di area Rawagede, di area yang luar biasa indah ini, udaranya juga sangat luar biasa segar. Kita akan melakukan kegiatan sosial bersama-sama, kolaborasi Serikat Pekerja BNI bersama Patnam BC, khususnya region Jakarta Raya, untuk menyalurkan paket sembako dari pegawai BNI yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu mensupport masyarakat di masa pandemi ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita diberikan kesehatan semua. Selama saya Pak Agus berinteraksi dengan teman-teman di Patnam BC, itu menurut saya ya, yang paling utama adalah Patnam BC adalah suatu organisasi, suatu komunitas yang dapat menjadi role model begitu besar, begitu tinggi tingkat soliditasnya, sehingga menurut saya itu dapat menjadikan model dan contoh bagaimana kita dengan kesamaan minat ya, kesamaan hobi itu dapat mendorong ke sesuatu hal yang positif. Contohnya hari ini kegiatan sosial, dan di dalam aktivitas sehari-hari juga Pak Gus, itu saya lihat teman-teman BC itu bisa saling mendorong untuk beraktivitas di tempat kerjanya dengan baik, di keluarganya dengan baik, itu saling mengingatkan. Ada semangat, ada itu kebersamaannya muncul, semangatnya muncul. Itu menurut saya satu hal yang istimewa, dan itu harusnya bisa ditularkan ke teman-teman lainnya atau komunitas lainnya. Demikian Pak Agus. Kira-kira sekarang yang sering kerjasama dengan SP ya, kan banyak juga komunitas di kita. Komunitas apa aja mungkin kita bisa saling mensupport gitu dengan komunitas lain. Ya, kami selama ini selain dengan Patnam BC yang selalu kita berkolaborasi, baru-baru ini juga dengan Gita Suara ya, dengan komunitas paduan suara di BNI Pak Agus, kemudian Patnam Bowler ya, tim basket kita. Itu juga kita sering kolaborasi dengan komunitas sepeda. Itu juga Patnam Cyclist itu juga kita aktif juga Pak Agus untuk kolaborasi, dan kita memang punya agenda untuk melibatkan semua komunitas di setiap kegiatannya. Itu merupakan salah satu agenda utama di Serikat Pekerja Pak Agus. Kira-kira manfaat ya dengan cara berkolaborasi sendiri buat SP sendiri apa? Karena kalau gini ya, kalau dilihat kan SP pasti punya tujuan sendiri. Masing-masing komunitas, terutama yang hobi, itu kan setidaknya tujuannya itu untuk menyalurkan hobi. Itu satu hal yang beda, tapi dalam satu momen tertentu kita ada titik persamaan di situ ya. Paling setidaknya sesama insan gitu. Kemudian kalau saya lihat ya, kerjasama antara SP dengan Patnam ini bukan sesuatu yang baru ya. Dari JN1 pun ya. Saya masih ketua DPD wilayah 10 waktu itu sudah mulai ada kerjasama. Kemudian juga yang jelas tuh kalau masih jalan itu Sahur on the road ya. Sahur on the road dan bakti-bakti sosial biasanya itu biasanya kerjasama. Kedepannya gimana tuh Bang kerjasama ini? Ya Pak Agus, jadi ini bisa kita sampaikan ya, di masa periode Pak Ketum Bang Irfan Ferdiansyah ya,
kita juga berkomitmen meneruskan juga periode-periode sebelumnya, juga termasuk periode Pak Agus dan Bu Betty ya, untuk komunitas ini sesuatu hal yang sangat penting sesuai dengan visi utama di Serikat Pekerja Pak Agus untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kinerja yang berprestasi. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja itu Pak Agus. Jadi bagaimana kita mendorong kinerja supaya bisa sejahtera? Tentunya kinerja itu akan bisa muncul jika orang yang beraktivitas melakukan pekerjaan itu penuh dengan semangat dan penuh dengan integritas. Untuk mewujudkan itu Pak Agus, ya marilah kita sama-sama menjalin persatuan, silaturahmi, kebersamaan, sehingga nanti tujuan kita di Serikat Pekerja untuk mendukung kesejahteraan itu bisa tercapai Pak. Oke. Ya, Bronsis, itulah yang dijelaskan oleh Bung Apri ini. Memang Serikat Pekerja punya tujuan, yakni melindungi hak anggotanya dan mensejahterakan keluarganya ya. Itu yang tidak bisa kita hindarkan, yang mungkin kita juga tidak bisa membandingkan, tidak bisa dianggap persaingan antara SP 46 BC dan komunitas lainnya ya. Ya, betul. Tidak bisa karena mereka punya core-nya tersendiri ya. Mungkin ya itu seperti saya tadi balik kepada titik tertentu, apalagi yang menyangkut masalah BNI dan humanisme, tentu kita bisa kerjasama ya. Kemudian gini nih Bang Apri, ada pendapat ya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di outdoor udah terbuka biasanya itu akan melahirkan orang-orang yang kreatif. Konon kabar oksigennya itu tidak terikat darah untuk naik ke otak gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi satu hal yang mungkin bisa dicermati dan bisa dikembangkan lagi gitu oleh SW. Gimana menurut Pak Alvin? Ya, makasih Pak Agus. Ini sebenarnya related kepada pedoman-pedoman kesehatan ya. Iya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan outdoor kita akan coba aktifkan kembali ya di masa-masa ini, tentunya subjek kepada ketentuan Pemda setempat atau pemerintah ya. Setempat ya. Seperti hari ini sesuatu yang luar biasa, kita dapat beraktivitas melakukan kegiatan sosial di kegiatan di tempat yang terbuka juga. Jadi kegiatan olahraga lainnya juga itu akan jadi satu agenda yang akan kita dorong bersama-sama dengan komunitas lainnya, dan kita yakin 46 BC juga akan selalu bisa bersama-sama Pak Agus, karena teman-teman yang aktif di motor juga mereka suka olahraga juga Pak Agus. Oh iya, kalau nggak gitu dia nggak ngapit dia bawa motornya. Iya, ngapit. Dan juga suka mancing juga Pak Agus. Iya. Di outdoor juga Pak Agus. Betul di outdoor. Seperti itu Pak Agus. Oke, Bang Pri, ini kan kedepannya itu ya, atau yang kalau kita lihat agenda ke belakang gitu dari dokumen-dokumen kita tuh banyak juga kerjasama antara kita dengan Serikat Pekerja mengenai hal yang terkait dengan kemanusiaan. Misalnya bukan hanya baksos ya, misalnya untuk penanganan banjir. Dulu pernah ada penanganan longsor di Dewata, kemudian di satu daerah ya, Kanaan, Dewata, kemudian di Bukit Tinggi ada Galodo dan gempa gitu ya. Tentunya teman-teman relawan ini ya, harus kita wadahi dan skillnya itu kan harus tidak cukup di knowledge dengan attitude aja. Skillnya juga harus dibentuk ya, supaya tidak mau nolong malah harus ditolong gitu ya. Ada ide nggak dari Serikat Pekerja? Ya Pak Agus, memang untuk meningkatkan skill, capability, ya, kemampuan hard skill bagi teman-teman semua nih yang sudah mempunyai mental sosial, kebersamaan, berbagi, itu kita masih tetap butuh ya pelatihan dan juga mungkin sharing session dari instansi terkait. Sudah pernah kita lakukan dulu Pak Agus dengan BNPB ya, itu kegiatan untuk standar untuk pertolongan bagi korban musibah. Kemudian juga kita ini lagi coba jadwalkan bagus untuk pemberian materi-materi pelatihan lainnya untuk penanganan bencana
Jadi ini bisa berkala karena harus kita update juga Pak Agus mengenai bagaimana perkembangan untuk penanganan bencana bagi masyarakat, teknologi atau alat-alat tambahan lainnya yang bisa kita gunakan di masa-masa yang sesuai dengan nanti dibutuhkan waktunya, gitu Pak Agus. Oke. Mungkin di situ kita bisa kerjasama kali ya. Kita menyiapkan relawannya, kemudian SP menyiapkan fasilitasnya, ya termasuk tenaga ahli untuk di bidang itu, misalnya BNPT atau bahaya-bahaya mengenai penanggulangan bencana. Bagus. Oke, yang itu mungkin itu harus segera kita wujudkan ya. Kemudian selain itu juga yang perlu kita kemukakan di sini mengenai apa ya, tadi mengenai bencana ya. Dengan penanganan bencana, kemudian kerjasama nanti bidangnya. Oke Bang Apri, lanjut, maaf tadi terganggu. Kalau SP, apa beda SP dengan 46 BC misalnya? Kita dari basicnya aja, dari keanggotaannya udah beda kan. Kalau yang nama Serikat Pekerjaan harus pegawai BNI ya. Binaan malah nggak masuk di situ ya. Tapi kalau 46 BC itu keluarga besar dalam pengertian apakah itu pegawai tetap, apakah itu outsourcing, apakah itu suami atau istri dari pegawai atau nasabah itu sendiri. Ini kan ada bedanya. Nah, untuk hal begini bagaimana nih sikap dari Serikat Pekerja sendiri kan? Ya Pak Agus, untuk keanggotaan kita memang Serikat Pekerja anggota merupakan pegawai aktif di BNI. Kemudian kalau bicara bagaimana sih hubungannya dengan komunitas yang sifatnya keanggotaan umum, tidak membatasi keanggotaannya itu sendiri ya Pak. Jadi kalau dari kita dalam mewujudkan suatu tujuan ya, kita di situ ada konsep untuk kesejahteraan melalui kinerja, kemudian melindungi hak pegawai, itu semua bisa didorong bila engagementnya itu kuat. Ya. Bagaimana bangun engagement? Bangun engagement itu tidak harus kita batasi dari keanggotaan Pak Agus. Ya, jadi dengan kebersamaan yang muncul, ya kesamaan sesama insan lah ya. Hobi sesama insan BNI itu kita sama-sama guyup untuk membangun kebersamaan dan akhirnya di situ ada semangat kerja bersama-sama. Karena di dalam organisasi BNI itu sendiri sebagai tempat kita beraktivitas, anggota SP itu berbaur juga dengan yang non anggota, seperti pegawai Bina BNI atau itu yang kelebihan dari komunitas-komunitas ini ya. Ya, kelebihannya di situ Pak Agus. Jadi kita bisa saling berkomunikasi ya. Dan kita juga ada di sini semangat solidaritas Pak Agus. Solidaritas ya. Jadi kita tidak hanya terpaku semangat untuk solidaritas itu di anggota saja, tapi di non anggota kita juga punya semangat solidaritas untuk saling mendukung, mensupport. Dan ini sudah jalan juga Pak Agus di berbagai kegiatan kita saling support, saling mendukung untuk pekerjaan maupun hal-hal sosial lainnya di kantor atau non kantor Pak Agus. Apakah SP punya rencana nggak untuk misalnya kan di kita itu ada paguyuban ya, paguyuban itu paguyuban.com kalau nggak salah ya. Itu terdiri dari komunitas-komunitas. Apakah SP punya rencana untuk misalnya kita semacam jambore bersama gitu, rame-rame gitu, semua komunitas gitu. Kita berkumpul dan berdiskusi masing-masing perkembangan organisasi, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh BNI itu sendiri. Punya rencana ke arah sana? Ya, bagus untuk yang konsep ngebangun kebersamaan secara BNI Wide ini kita memang sudah pernah agendakan. Jadi waktu kita awal-awal periode pertama dengan Pak Ketun dengan Bang Irfan, kita udah agendakan. Namun ini terkendala dengan situasi yang di luar kontrol kita ya, masa pandemi ini ya Pak Agus. Nah, dan ini suatu hal yang luar biasa. Kita diingatkan lagi Pak Agus supaya ini tetap menjadi bagian atau agenda kita yang harusnya bisa dilaksanakan setelah kondisi kembali normal Pak Agus. Apa sih Bang Pri, ini ngomong-ngomong masalah COVID ini ya, sesuatu yang unpredictable ya. Kemudian juga ini kayaknya seluruh dunia kan ini sangat-sangat post-mahir banget gitu. Apa yang dilakukan SP
dalam kondisi ini tentunya dalam hal ada kaitannya dengan keanggotaan itu sendiri. Ya, baik Pak Agus, ini perlu kita informasikan ya ke sobat-sobat sekalian Pak Agus juga, bahwa sesuatu hal yang berkaitan dengan perlindungan pegawai kita harus selalu kawal, dan hubungannya dengan COVID ini adalah yang konkret kita lakukan, bagaimana mengawal tempat isolasi bagi pegawai supaya jangan merasa tersendiri, supaya jangan merasa sendiri dan tetap diperhatikan. Kemudian biaya pengobatan juga kita duduk bareng dengan manajemen Pak Agus supaya itu bisa diganti, walaupun sifatnya kita sebut sini case by case Pak Agus. Namun dominan atau sebagian besar itu kita dorong supaya bisa di cover oleh perusahaan. Tapi itu baru khusus untuk anggota SB aja sebagai tetap, atau misalnya ada juga yang bisa dibantu di situ? Jadi sebagai informasi juga untuk yang pegawai BNI maupun yang bina BNI ini sudah berjalan Pak Agus untuk program pergantian biaya, namun perlu di underline juga case by case. Kemudian untuk yang TAD, tenaga ahli daya, itu kita on progress untuk bisa mensupport. Mohon doa juga sobat-sobat sekalian. Amin. Semoga ini lancar, dan lebih penting lagi adalah sebenarnya pandemi segera berakhir dan kita semua diberikan kesehatan sehingga tidak ada lagi terlantar. Itu masalah kemanusiaannya itu ya. Kemanusiaannya Pak Agus. Jadi kalau masalah kemanusiaan tidak terbatas apakah dia anggota kita atau bukan ya. Setuju, betul Pak Agus. Jelas selama manusia itu perlu pertolongan ya kita tolong gitu. Kita bantu. Mungkin spiritnya di situ ya. Oke. Bang Afri, apa sih harapan ke depan ya untuk 46 BIS ini, khususnya dari Serikat Pekerja? Ya, kalau dari kami sih melihat kondisi sekarang soliditas sudah bagus, kebersamaan sudah oke, kegiatan sosialnya juga sudah oke ya. Ini mungkin buat penyemangat aja dari kami, dari saya, untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau tadi Pak Agus sampaikan beragam latar belakang pekerjaan, tingkatkan kompetensi sesuai tugasnya masing-masing. Misalkan ada kerja di bank sebagai petugas frontliner, tingkatkan kemampuannya di situ. Back office, tingkatkan kemampuannya di back office. Kenapa? Supaya nanti semuanya bahagia di tempat kerjanya, bahagia di komunitasnya. Seperti itu Pak Agus. Oke. Bro Ansis, nggak terasa waktu sudah agak siang juga nih Bang Pri ya. Kita mulai acara nih. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih Pak Agus. Bro Ansis, bahwa banyak hal yang kita dapatkan informasi ini, terutama yang menyangkut masalah kebersamaan, khususnya 46 BIS dengan SP. Mudah-mudahan ini bisa diikuti untuk komunitas lain, sehingga kita bisa insan BNI bisa bersatu, benar-benar bisa masing-masing bisa simbiosis mutualisme. Yang kedua, hubungan yang terpenting di antara SP maupun 46 BIS atau dengan organisasi-organisasi lain yang ada di BNI, tentunya masalah humanisme ya. Humanisme. Iya, karena sebagus apapun organisasi itu, jika tidak memperhatikan masalah kemanusiaan, tentunya sangat buruk sekali. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Gus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam SP dulu. Salam SP, satu kata, satu perbuatan. 46 BIS, satu rasa, satu jiwa, satu aspal. Salam integritas.